Kita selalu doain mereka. Habis sholat kita jangan lupa Allah mansur ikhwan musta'afin, Allah marhamutahum, Allah mansurhum wa'idhum. Itu. Sekarang berita terakhir kalau nggak salah, truk-truk kontainer makanan mau masuk ke Gaza Palestina nggak dikasih masuk. Sampai sekarang mau masuk nih, kontainer udah banyak, udah barisan, tinggal masuk nggak dikasih masuk. Antara perbatasan Mesir sama Palestina. Allah yang suruh insyaallah. Jadi begitu. Jadi pentingnya kalau kita bisa menolong orang yang lagi susah, yang lagi kena musibah, minta tolong sama kita. Kalau kita bisa bantuin. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik amal ibadah yaitu menolong orang lain. Qada hawaijin nas. Itu sebaik-baik amalan. Kita nggak bisa banyak zikir, nggak banyak sholat, nggak banyak ini, nggak banyak itu. Bantu orang. Kalau bisa. Hadis dari ba'dahu. Man adzana 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Masya Allah. Ini pahala bagi muadzin. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berazan selama 7 tahun muhtasiban. Apa muhtasiban? Hanya azan nyari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain. Azan hanya lillahi taala, muhtasiban. Kataba mukhlishan lillahi taala ya. Mukhlishan lillahi taala. Kataballahu lahu barat min nar. Dia bakal bahasa kita bakal dikasih tiket bebas dari neraka. Iya. Selain pahala ini juga muadzin yang beradzan selama 7 tahun dan ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya juga dia enggak bakal dimakan ketika sudah dikubur. Badannya masih utuh. Ada beberapa golongan, salah satunya anbiya, al-anbiya wasyuhada, wassalihin, walawliya, dan termasuk muadzinin dengan syarat 7 tahun dan ikhlas. Mereka nggak akan dimakan tubuhnya di dalam bawah tanah. Yang hafal Al-Quran juga, gitu. Oh, kata abah jangan. Iya, biar abahnya. Lanjut hadisnya dulu. Lanjut. Hadis dari ba'da man adzana 12 sanatan masyaallah wajabat lahu jannah wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa bi iqamatihi 30 hasanah. Masyaallah, banyak nih pahala yang ada nih. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berazan selama 12 sana 12 tahun, maka diwajibkan baginya syurga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah, dan dihitungkan, ditulis bagi dia setiap kali dia berazan di setiap hari 60 hasanah. 60 hasanah. Wa bi iqamatihi 30 hasanah. Qomat juga dapat pahala, 30 pahala. Di sini sebutin kalau setiap azan 60, kalau qomat 30. Masya Allah. Hadis yang selanjutnya, man adzana 5 salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man amma ashabahu 5 salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berazan dalam 5 waktu, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala imanan wa ihtisaban, dan dia hanya lillahi taala ikhlasan, maka dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah dilakui. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang menjadi imam di antara teman-temannya, kawan-kawannya di 5 waktu sholat, imanan juga, dia beriman dan ihtisab ikhlas lillahi ta'ala, maka dia diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ini pahala muadzin dan imam. Tapi seperti mana kita tahu, kalau mau jadi imam, kalau mau adzan, kalau mau qomat, itu ada ilmunya juga. Ada adab-adabnya, ada syurut-syurutnya, ada sunnah-sunnahnya. Gak asal-asalan, betul? Kan disebutin
kalau sunnahnya istiqbalul qiblah, muadzin sama qomat jangan mau adzan madhabnya nggak kiblat, jangan. Iya, jangan pakai celana pendek tuh. Disebutin juga kalau sunnahnya kalau udah adzan usahain sunnahnya lagi wudu, jangan adzan dulu nih, belum wudu ya, ceritanya belum wudu, adzan dulu, Allahu Akbar, saya adzan baru wudu dulu baru qomat, jangan, itu nggak disunahin, makruh. Harus tahiran, yakuna tahiran bersih gitu. Kalau bisa pakai siwak gitu dan lain-lainnya. Hadis dari ba'dahu man adzana sanatan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana sanatan la yatlubu alaiha ajran du'iya yawm al-qiyamati wa waqafa ala bab al-jannah faqila lahu ishfa' liman syi'ta. Masyaallah, istimewa. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang adzan selama 1 tahun dan dia tidak minta upah, dia nggak minta upah atas adzannya dia bakal dipanggil hari kiamat nanti. Nih, aku berdiri di depan pintu surga. Ayo, ente sekarang panggil siapa orang yang mau syafaati. Masya Allah. Berarti yang adzan ahli adzan ini dia bisa mensyafaatkan. Salah satu orang yang bisa mensyafaatkan. Isfa' liman syi'ta. Tapi selama 1 tahun istimewa, Masya Allah. Gitu. Masya Allah nih hari ini muadzin banyak pahalanya nih kita dengar. Masya Allah. Hadis yang selanjutnya, man adnaba. Ini beda lagi udah. Tadi man adzana, sekarang man adnaba. Kata Nabi Muhammad SAW, man adnaba dzamban فعلم أنه لو ربا إن شاء أن يغفر له أن يغفر له غفر له وإن شاء أن يعذبه عذبه كان حقا على الله أن يغفر له. Barusan kita ngebahasin muadzin, sekarang beda lagi. Man adnaba, tadi man adzana, sekarang man adnaba, barang siapa yang berdosa dan ketika dia berdosa dia tahu, kalau ini juga kita harus tahu juga nih, ketika dia berdosa, dia tahu dia punya Tuhan, dia punya Allah Subhanahu wa taala yang kalau Allah mau mengampuni atau enggak Allah mengampuni. Insya Allah ghafaralah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni. Dan dia tahu Allah Maha Mengampun, betul. Ghafur. Wa insya yu'adzibahu 'adzabahu. Dan dia tahu kalau Allah menghendaki ane dihukumi, ane disiksa, Allah bakal lakuin. Karena haqqan 'ala Allah yaghfirullah. Masya Allah, ini tingkatan besar ini imannya. Kalau dia punya keyakinan dia begini, maka wajibkan haqqan 'ala Allah yaghfirullah. Yang penting sama Allah. Kalau kata guru-guru kita, kalau kita berdosa, kita harus punya tali sama Allah. Harus ada ikatan sama Allah. Langsung tobat. Mau sebanyak apapun dosa kita, tobat. Sehari